Nah ini konferensi pers mengenai Sirekap. Nah Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari si yang lebih teknis ya teman-teman. Saya sebelum ini juga memiliki background di teknologi. Tes. Yang pertama begini, saya kira Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data, suara, dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu semua tim paslon termasuk teman-teman yang bergerak di pengawasan pemilu itu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan ada sebuah situasi di mana transparansi ini dihilangkan. Kami memang melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara gitu ya. Saya kan bergerak sebelum ini di level swasta, di level teknologi. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh netizen, oleh kita semua, oleh media, itu adalah bagaimana sebuah teknologi yang digunakan oleh Sirekap, itu kan ada dua teknologi ya. Kalau sepengetahuan saya gitu, satu adalah teknologi OCR atau Optical Character Recognition dengan OMR atau Optical Mark Recognition. OCR itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengcapture dan kemudian mengkonversikan tulisan gitu menjadi sebuah teks digital gitu kan. Nah lalu yang kedua OMR, kalau teman-teman lihat di C1 itu kan ada tuh yang berupa bulat gitu ya, bulatan-bulatan hitam. Nah itu yang di capture oleh OMR. Nah yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang yang juga bergelut di dunia teknologi OCR dan OMR ini adalah teknologi yang bukan teknologi baru gitu. Itu teknologi yang sudah secara luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah kami, terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya, bisa luar biasa tingginya. Intinya rakyat yang telah memberikan suara di TPS itu juga ingin ngerti apakah suaranya ini menjadikan sesuatu yang berarti dengan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden atau di pemilu legislatif ataupun di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rakyat punya hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya itu menjadi fungsi politiknya. Ini yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan di dalam situs KPU si rekap. Untuk rekap saya sekali lagi pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS itu bisa kena azab.
Tidak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, bener ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox Populi, Vox Dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan, jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Ya tadi sudah didiskusi kami. Ya. Banyak usulan-usulan untuk saksi-saksi ini tidak ada tangan. Banyak usulan itu. Bagi yang tanda tangan pun hanya mau itu sebagai satu penandatanganan tabulasi rekap suara. Tapi bukan berarti menghilangkan berbagai kecurangan-kecurangan H-1 ya, pada saat sebelum ada kejadian di TPS. Setelah mereka menandatangani hasil penghitungan di KPPS, rekapnya pun dikacaukan, dengan kacau lagi nih. Ya. Kita terlalu diasyikkan dengan quick count, tapi penghitungan rekap di KPU jadi kacau. Jadi ini yang ada dua persepsi. Apakah perlu ditampilkan seperti quick count itu rekapnya, ya kan? Atau dihentikan dulu supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap. Tapi selalu muncul saja di media sosial tentang berbagai kecurangan yang ada. Pengambilan nomor, kemudian ada kampanye damai, kemudian kita juga menyiapkan visi misi, kemudian kampanye sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan berbagai orkestrasi, kemerian, kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih. Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi, dari politisasi bansos, dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat
perlu adanya pemilu. Kalau pelaksanaan pemilu semacam ini, dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, ya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan, apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud, dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antar kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara. Ancam itu kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet. Bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Baik proses belum selesai, semua udah bicara oposisi atau koalisi. Kita bicara by product atau by proses. By proses ini belum selesai. Ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kita ingin demokrasi ini kita kawal dengan benar, ya, supaya konsolidasi demokrasi ini terus maju, menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis. Nah, saya melihat ada satu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi. Terima kasih.